جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Jadi sebetulnya sholat itu hiburannya orang iman. Maka Nabi SAW mengatakan sholat ini penyejuk mata. Dari sejarahnya itu sholat ini hiburan orang iman. Maka sungguh lucu orang iman kok ada azan malah gerundel. Kalau dari sejarah sholat ini hiburan untuk orang beriman. Jumpa sama Allah nggak seneng. Kata Nabi SAW katakan barang siapa senang jumpa dengan Allah maka Allah pun senang jumpa dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Mohon maaf sebelumnya hadirin rahimakumullah. Jadi memang ada acara tadi sampai jam 8:30 tadi tanya terisiban dengan yang jemput ya. Jadi sudah ngebut juga itu. Alhamdulillah Allah hantar juga sampai sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga memang momen Isra Mi'raj ini menjadi momen kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kebahagiaan seorang hamba itu ketika yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah SWT, nah kalau dulu saya punya keyakinan saya punya band yang sukses, duit banyak, populer, maka saya bahagia. Ini kata para ulama, ini yakin yang salah. Ketika kita punya keyakinan pada selain Allah, berarti masih ada kesyirikan dalam hati kita. Kita belum yakin sepenuhnya kepada Allah. Yakin dengan harta yang banyak bisa bahagia, berarti kita yakin harta yang membahagiakan. Ini kesyirikan. Kita yakin dengan dikenal banyak orang kita bahagia, ini juga kesyirikan. Kita yakin bahwa dengan disanjung-sanjung orang, dimuliakan, kita bahagia, ini juga kesyirikan. Maka semoga momen Isra Mi'raj ini membetulkan yakin kita 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau bilang apa saja tentang kita, namun selama yang kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala, di situ letak kebahagiaan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, Syekh Abdullah bin Ali Haddad mengatakan, tanda seseorang hamba itu hatinya makmur, hatinya ada cahaya hidayah. Yang pertama, imannya enggak terkesan dengan suasana dan keadaan. Dalam keadaan rame-rame taat sama Allah, dalam keadaan sendirian juga tetap taat sama Allah. Dalam keadaan senang tetap taat sama Allah, dalam keadaan susah juga tetap taat sama Allah. Dan aku mengatakan itu Quran Allah berfirman, nggak akan dikatakan nggak akan dibiarkan kita mengatakan kita beriman sebelum kita diuji. Ya, seperti ini Mas ya. Kita punya misalnya orang punya batu apa nih, berlian ya kan. Yang namanya berlian ya diuji dulu ini benar-benar berlian atau enggak kan gitu kan. Begitu juga kita pun nanti yang namanya iman juga akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Imannya benar enggak? Nah, dalam keadaan dalam suasana keadaan yang berubah-ubah itu imannya tetap lurus enggak sama Allah. Nah, selama iman kita enggak terkesan dengan suasana keadaan ya, Masya Allah, semoga kita diberi iman seperti itu. Amin Allahumma amin ya. Kemudian yang kedua, hatinya hanya ingat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipuji dan dicela hatinya enggak berubah ya. Dipuji dan dicela hatinya enggak berubah, hanya ingat ridha Allah. Kemudian yang ketiga, rela keperluan dunianya berkurang namun enggak rela agamanya berkurang. Nah, ya, rela yang namanya keperluan dunia berkurang tapi enggak rela agama berkurang. Seperti kisahnya Sayyidina Abu Thalhah radhiyallahu anhu, yang punya kebun yang indah. Kemudian kebunnya yang indah ini, dikisahkan ya, singkat cerita ini mengganggu kekusukan sholatnya.
nggak rela kekusukan sholatnya ini terganggu dengan kebunnya, maka kebunnya pun diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dunia berkurang, namun agama nggak boleh berkurang. Hamba yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga ya, semoga memang momen Isra Mi'raj ini ya betul-betul menghijrahkan yakin kita dari yakin kepada selain Allah menjadi yakin 100% kepada Allah. Amin Allahumma amin. Hamba ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika tahun berapa itu waktu itu? 2003, 2004 ya. Mohon maaf, tahun berapa tuh? Tahun 99 lah ya. Jadi kami main band dari 6 Mei 96 ya. Kemudian rekaman tuh tahun 99 ya. Bisa masuk perusahaan rekaman internasional ya. Cita-cita secara dunia dikasih lah sama Allah. Ibaratnya kalau teman-teman mahasiswa yang mungkin lulus kuliah, kemudian dia ngelamar pekerjaan dan diterima ya. Gimana rasanya? Senang tentunya kan? Atau suatu misalnya dia seorang karyawan ya, yang kemudian dia mendapatkan jabatan yang diimpi-impikannya kan. Begitu juga dengan kita waktu itu anak band yang mungkin band kampung ya. Kemudian ya dulu kami suka main di Sawit Sari karena memang bapak sama ibunya Mas Duta sama Mas Adam kan dosen sawit dosen di salah satu universitas di Jogja. Kemudian yang tadi mulai dari pentas band nih kelas kampung ya, kemudian bisa di kelas nasional bahkan internasional ya, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala izinkan kami main band di Australia, di Jepang, di Brunei, di Singapura, di Malaysia. Nah, hadirin Allah Ta'ala ya, gimana yang bisa dirasakan? Nah, jadi kok buat teman-teman mungkin yang begitu lulus kuliah ya kan, kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang dia idam-idamkan, pasti senang. Nah, begitu juga dengan saya waktu itu ya, pasti senang kan. Ketika dikabari bisa tekan kontrak sama satu perusahaan rekaman sampai 4 album, diperpanjang 8 album, senang. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin rahimakumullah, yang namanya senang ini belum tentu tenang, Pak. Yang namanya senang belum tentu tenang. Saya dikasih HP yang paling bagus, Mas, senang nggak? Senang. Tapi begitu dipakai sinyalnya nggak jalan. Itulah kurang lebih. Senang gitu kan? Jadi penghasilan ratusan juta, populer di mana-mana, di diwawancara, di mana-mana waktu itu diwawancarai di TV ya kan? Senang. Namun Allah nggak menjanjikan yang namanya hati tenang pada ingat selain Allah. Allah hanya menjanjikan hati kita tenang hanya dengan ingat kepada Allah. Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang hanya dengan ingat kepada Allah. Monggo-monggo saja populer, terkenal ya kan? Ya, namun selama hati enggak nyangkut sama Allah Subhanahu Wa Taala enggak akan bahagia. Monggo-monggo saja, mau jadi pejabat ya, mau jadi apa saja, pedagang yang sukses, entrepreneur yang miliarder triliunan sekalipun ya. Namun kalau hatinya enggak nyangkut kepada Allah, hatinya enggak ada hubungan dengan Allah, dijamin enggak akan bahagia. Ibaratnya TV-nya bagus, kayak tadi HP bagus atau TV yang bagus ya. Namun antenanya enggak nyambung ke stasiun TV dengan baik, mana berbuat ya Mas. Begitu juga. Bagus sepertinya satu sosial di mata manusia ya. Namun selama hati kita enggak sungguh-sungguh bina hubungan baik dengan Allah, dijamin enggak akan bahagia ya. Dijamin enggak akan bahagia. Selama orang takutnya masih pada selain Allah, enggak akan bahagia ya. Nah, awalnya waktu itu tahun 2003 saya ada undangan 2003-2004 itu ada undangan ke Malaysia sama Mas Eros waktu itu mau menghadiri penghargaan musik award lah di Malaysia waktu itu. Nah, waktu mau kemana? Malaysia tuh ya, kurang lebih suasananya hampir sama kayak sekarang lah, banyak pesawat waktu itu ya. Nah, semoga nggak ada lagi. Ada pesawat jatuh di Solo, ada yang kebelah dua, ada yang hilang ya. Waktu itu mau kemana? Ke Malaysia. Nah, masuk ke toko buku, biasanya kami cari-cari buku-buku referensi tentang musik yang baru, tentang apa yang terkini alat-alat musik ya. Nah, ketika masuk toko buku kok ini
ngelihatnya waktu itu di satu rak itu saya lihat ada di bukunya ini berdiri nih. Judulnya Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah. Wah, mau naik pesawat ya kan? Pas banyak kasus pesawat jatuh, ya kan? Wah, kok ngelihatnya menjemput sakaratul maut ini bukunya. Oh, jangan-jangan di pesawat yang penting mau jatuh. Ada rasa takut dalam hati. Jangan-jangan pesawat saya mau jatuh. Tapi ya gimana lagi? Tiket udah dibeli harus berangkat, ya kan? Akhirnya saya beli aja tuh bukunya, saya beli. Masuk pesawat, saya baca-baca. Terus kemudian sampai Malaysia, kemudian pulang kembali, saya baca. Dan kemudian saya merenung, ya kan? Kenapa saya takut sama kematian, ya kan? Kenapa saya takut dengan kematian? Padahal harusnya seorang orang beriman tuh takutnya hanya kepada siapa? Ya kepada Allah saja. Kenapa kok saya takut sama kematian? Dan yang namanya mati pasti akan datang kepada kita. Kenapa saya takut sama kematian? Padahal orang iman takutnya harus sama siapa tadi? Allah. Kemudian saya ingat dulu waktu masih SMA. Jadi dulu saya SMA-nya The Brito, Pak. Nah, kalau orang ngeliat misalnya agak bingung sekarang. Dulu gondrongnya di belakang, sekarang gondrong depan gitu kan. SMA saya The Brito, SMA disiplin ya. Di situ kalau misalnya kita terlambat 10 menit aja kita nggak bisa masuk jam pelajaran pertama itu kan. Nah, waktu itu kalau kita latihan band sampai malam. Kadang kita latihan band sampai malam. Saya memang masuk The Brito pengen biar bisa rambut panjang. Karena saya memang dari SMP sudah pengen kayak Bon Jovi lah, gitarisnya Bon Jovi, Ricky Sambora, yang pokoknya ya kalau kelihatannya kalau musisi waktu itu tahun 80-an kalau nggak gondrong itu kurang afdol. Era kerennya gitu. Nah, gitu. Pokoknya pengen gondrong gitu sudah. Akhirnya masuknya The Brito. Biasanya kan teman SMP 5 tuh masuknya ke SMA 3, SMA 1 gitu kan. Nah, saya mau masuk The Brito ya biar gondrong gitu sudah. Nah, kemudian kalau kami latihan itu kadang-kadang sampai malam, larut malam. Dan kadang-kadang pagi-pagi harus berangkat sekolah. Latihan kami sampai malam, pagi udah harus berangkat ke mana? Ke sekolah. Kadang-kadang lupa SIM, STNK, lupa nggak terbawa. Nah, kadang-kadang pas waktu mau ke sekolah itu ada razia polisi, Pak. Gimana kira-kira? Nggak bawa SIM, STNK ada razia polisi, gimana? Nah, kalau orang normal ya, bukan orang yang tukang suap, dia pasti takut, ya kan? Kalau orang normal, misalnya dia takut. Waduh, ada polisi, merasa bersalah, hati berdesir. Saya nggak bawa SIM sama STNK, hati berdesir, takut ya. Nah ini sudah, Bismillah ya kan. Nah, pernah juga waktu di daerah Madukisma dekatnya juga kami punya guru gitar di mana? Di daerah sekitar Madukisma itu kadang-kadang pas ada razia juga, ya udah akhirnya motor ditinggalkan gitu kan gitu. Nah, begitu juga suatu hari nanti kita dirazia malaikat Israel, Pak. Suatu hari ada razia malaikat Israel. Nah, kok hari ini kita masih takut ya kan? Nah, berarti emang jangan-jangan SIM sama STNK-nya gitu belum bawa. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, maka terus saya persiapan. Yang kan takut ya, ibaratnya orang mau ujian ya kan. Orang mau ujian pasti dia perlu besok mau Eptanas, besok mau mungkin ujian tengah semester, akhir semester ya. Soalnya kalau orang normal dia belajar kan gitu, persiapan. Begitu juga suatu hari kita akan mati. Dan kenapa saya takut? Waktu itu berarti saya jangan-jangan kurang persiapan nih. Nah, kemudian terus kalau dengar dalam hadis bahwa barang siapa baik sholatnya maka baik pula seluruh amalnya ya kan? Nah, maka banyak orang-orang saya kasih nasihat ya, kalau kamu perbaiki sholatmu itu kamu sebenarnya sedang memperbaiki kehidupanmu ya kan? Nah, karena biasanya juga amalan pertama kali yang dihisab sama Allah nanti di akhirat adalah sholat ya kan? Sholatnya bagus maka bagus semua seluruh amalnya. Maka ya udah, dari mana mulainya? Dari mana mulai? Dari memperbaiki sholat. Tadinya sholatnya belum tentu nggak karuan ya kan? Nah, apalagi di The Brito dulu sholat Jumatnya nggak susah, Pak, karena kita pulangnya 1/4. Nah, terus mulai dari memperbaiki sholat. Nah, yang tadinya 5 waktu, yang tadinya Masya Allah, yang tadinya cuma mungkin Jumatan ya kan? Nah, ini mulai memperbaiki, akhirnya pelan-pelan akhirnya bisa 5 waktu di rumah, sama bisa ke masjid. Dan suatu hari waktu itu kami kena ujian lah, ada bandnya tuh, jadi ada personal band yang keluar, pemain drumnya keluar,
Terus sempat kita jualan album keempat tuh agak seret ya. Nah, waktu ada ujian lah, dan alhamdulillah waktu itu ada temen samping kamar saya waktu itu ngajak refreshing ke Bali. Ke Bali waktu itu di daerah Karangasem. Waktu itu sudah kan daripada bunek mau liburan kemana, ke Bali. Alhamdulillah ketika di Bali itu ya diajak puter-puter sama dia, keliling lihat kota Bali gitu. Terus tiga hari menjelang pulang tuh diajak itikaf berapa hari di salah satu mushola di Karangasem. Nah, di mana di mushola itu belajar bisa menjaga sholat 3 hari, belajar berbagi bacaan Al-Quran, belajar mengetahui ilmu agama sedikit demi sedikit, dan belajar juga ngajak orang datang ke masjid dengar pengajian. Pulang dari mushola itu selama berapa hari. Saya kalau mungkin boleh dibilang saya seperti apa? Seperti masuk Islam lah kurang lebihnya mungkin. Dalam artian kalau dengar azan tuh pengennya segera datang ke masjid. Kalau dengar azan nggak ke masjid itu rasanya kayak main gitar tapi senarnya fals gitu. Kurang lebih gitulah. Akhirnya pengen azan pengen datang ke masjid. Dan masya Allah, selama berapa hari kenal masjid, kenal sama teman-teman yang cinta sama masjid, suka mengamalkan masjid. Yang kami 10 tahun ya, waktu itu memang saya punya cita-cita pengen nikah cepat Pak, karena kalau di dunia entertainment nggak cepet-cepet nikah ini bahaya. Maka saya punya cita-cita pengen cepet-cepet nikah, tapi nggak terlaksana selama 10 tahun. Jadi masih jadi anggota band ya, yang notabene terkenal mungkin dikatakan seperti itu cari jodoh susah Mas. Namun ketika beberapa hari kenal masjid, alhamdulillah saya punya teman, dia kenalkan sama teman yang suka berkhidmat untuk masjid, jadi dia marbot masjid begitu, jadi ngajar TPA di masjid itu. Terus kemudian dia juga azan 5 waktu di situ ya. Dia berkhidmat untuk masjid, suka bersih-bersih masjid ya. Dia kenalin sama salah seorang temannya. Gak lama kemudian kami nikah, alhamdulillah sekarang anak 1. Oh, masya Allah, kalau buat saya ini sesuatu banget ya. 10 tahun jadi artis susah jodoh, 3 hari kenal masjid dapat jodoh. Makanya segera ke masjid ya. Bukan mau cari jodoh gitu. Maksudnya adalah jadi niatnya tetap ketika kita memang sungguh-sungguh ingin perbaiki diri gitu kan. Sungguh-sungguh ingin perbaiki diri ya. Barang siapa kalau Muhammad hadis dikatakan kalau mendekat kepada Allah berjalan, mendekat dengan berlari kan. Jadi ketika kita sungguh-sungguh ingin perbaiki diri ya, ini nggak akan kecewa ya kan. Kita sungguh ingin perbaiki diri ya, insya Allah Allah SWT akan mudahkan segala urusan. Nah, kalau saya pernah dengar waktu itu ada ceramah di salah satu masjid dekat rumah itu, coba kalau melihat sapi atau kebo ya itu kalau dia tuh nyenengin pak taninya ya kan. Pasti Pak Taninya sayang sama sapi atau kebunnya ini. Oh, itu rumahnya dibuatin tuh sama Pak Taninya. Rumahnya dibuatin, kandangnya dibuatin, makanan yang enak diantar-antar ke kandangnya, jodoh pun diantar ke kandangnya. Nah, kalau buat saya, saya kalah. Sekarang gini aja, maksudnya adalah ketika kita sungguh-sungguh dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah keperluan manusia yang kebanyakan digalaukan, sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan tuh insya Allah nggak akan terjadi yang seperti itu ya. Yang ada zamannya Sayyidina Umar itu kan, mungkin Ustaz Rozi sudah membahas panjang lebar di mana kekayaan datang kepada orang Islam, tapi orang Islam tetap zuhud ya. Begitu juga nggak ada cerita orang Islam disusahkan perkara keperluan selama dia itu betul-betul berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah akan mudahkan segala sesuatunya ya. Yang ada masalah apa? Karena hati kita itu tadi yakinnya nggak sempurna kepada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh berbakti kepada Allah, itu Allah datangkan. Saya punya teman tuh alim, hafid ya kan. Itu masya Allah. Kita susah-susah nyari, dia susah milih ya kan. Sama saya ada 4 orang apa itu kan, akhirnya yaudah diistikarin mana, yang ini yaudah. Kita susah cari kelimpangan 10 tahun ya kan, dia masya Allah susah milih dia. Nah, masya Allah ya ternyata benar kata para ulama, barang siapa dapat Allah dapat semuanya. Jadi kalau saya punya salah satu guru saya itu bilang, kowe nek meh nyekel pitik, kalau mau nangkep ayam, kamu tangkep babunya gitu.
maka nanti kutuknya ikut, ya kan? Tapi kalau kamu tangkap kutuknya, wah, kutuknya lengah pada lari, babonnya ngabru. Nah, begitu. Nah, kalau kita sungguh-sungguh dalam mengejar ridho Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti urusan dunia akan dimudahkan oleh Allah. Nah, sebaliknya, kalau kita dahulukan dunia, ya, yang hanya dapat yang menjatah kita, namun akhiratnya lepas. Kadang-kadang Allah juga marah, ya kan begitu. Nah, Bapak Ibu minta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berhubungan dengan Isra Mi'raj ini, masya Allah, ya. Ini kalau dilihat memang dikisahkan, saya pernah dengar dalam satu majelis ini ulama membicarakan, ya. Waktu itu ketika Nabi dakwah, ya, dan memang Pak, dakwah itu paling cepat untuk mendatangkan hidayah. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bilang? Allah Taala sendiri. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kalau orang berkata-kata yang benar, janji Allah apa? Allah akan perbaiki amal-amalnya. Nah, kadang-kadang orang sering sombong. Saya kan bisa baik karena diri saya sendiri. Wah, ini kesirikan, bahaya. Maka sebenarnya kita niat dakwah itu untuk apa? Wa qulu qawlan sadida, niatnya untuk apa? Supaya kita diperbaiki sama Allah. Kayak orang azan Mas ya. Insya Allah yang azan Isya tadi dimudahkan untuk ikut apa? Sholat jemaah sama-sama. Jarang-jarang azan ora sholat. Jarang. Insya Allah yang azan dia juga nanti akan dimudahkan untuk sholat. Kalau kita niatnya dakwah untuk memperbaiki orang lain, kalau orang lain jadi baik, kita jadi enggak, kita gagal nih dia dakwahnya. Tujuan dakwah bukan itu. Tujuan dakwah supaya diri kita semakin hari semakin baik. Kalau orang Islam ini baik, ya, Muslim yang satu cermin buat Muslim yang lain, ya. Nah, kalau misalnya peci kita miring, misalnya, yang dibeneri, yang dicermin di atas kepala kita, ya kan? Atas kepala kita, baru dicermin akan benar. Nah, sekarang hadirin SWT, ya. Nah, pun begitu juga. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh dalam mengejar ridho Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan, buahnya apa? Nanti anak kita juga yang berbaiki diri, istri kita yang berbaiki diri, teman-teman kita yang berbaiki diri, tetangga-tetangga kita yang berbaiki diri. Namun kalau kita niatnya dakwah untuk berbaiki orang lain, kalau orang lain ikut kita jadi ujub, ya. Kemudian kalau orang nggak mau, kita berhenti, ya kan? Nah, kalau orang ikut kita jadi ujub, kalau orang nggak mau ikut kita marah, kok marah, ya kan? Nah, nggak pernah ada cerita apa? Nabi dakwah ditolak terus marah. Yang ada bahkan di Taif dilemparin. Kemudian sampai ulama itu menceritakan yang waktu itu buang kotoran, Nabi pun dilemparin, orang buang kotoran, saya itu dilemparkan kepada Nabi. Sampai malaikat itu nggak punya nafsu Pak, tapi malaikat pun sampai geram mau apa? Mau dilipat itu penduduk Taif. Tapi apa? Rasulullah SAW doanya, ya Allah, ya, maafkan kesalahan saya. Karena belum bisa menunaikan perintahmu dengan baik, tapi yang saya inginkan hanya Engkau ridho kepada saya. Kurang lebih maafnya seperti itu. Nah, dan Nabi malah berdoa, ya semoga mereka mau terima, semoga anak cucunya ada yang terima, ada yang terima dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu Subhanahu Wa Taala niatnya untuk apa? Untuk perbaiki diri. Nah, dan ketika waktu Nabi dakwah, waktu itu istri beliau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat, ya, paman beliau juga Abu Thalib wafat, ya, dan kemudian dakwah di Taif pun ditolak. Nah, kemudian Allah SWT hibur Nabi dengan Isra Mi'raj, dengan perintah sholat. Jadi kalau dari sejarahnya kata para ulama, jadi sebetulnya sholat itu hiburannya orang iman. Maka Nabi SAW mengatakan sholat ini penyujuk mata. Nah, dari sejarahnya itu sholat ini hiburan orang iman. Maka sungguh lucu orang iman kok ada azan malah gerundel. Kalau dari sejarah sholat ini hiburan untuk orang beriman. Jumpa sama Allah nggak seneng. Kata Nabi Muhammad SAW katakan, barang siapa senang jumpa dengan Allah, maka Allah pun senang jumpa dengannya. Semoga kita termasuk orang ya sama Allah dikasih taufik seneng jumpa dengan Allah. Karena sifat orang beriman kata para ulama ini taat dan mahabbah. Dia taat dan dia senang mengerjakan perintah Allah itu, enggak dengan gerundel ya kan. Nah, teman-teman minta Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan tentunya ya, dari sejarahnya itu begitu. Karena sholat ini hiburan untuk orang iman. Nah, dan hari ininya, maka kita lihat diri kita. Nah, sekarang kita sudah bisa belum menikmati sholat? Sudah bisa belum menikmati sholat, ya kan? Di sholat kita merasakan kelezatan dalam sholat, ya?
Pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW waktu itu bilang sama satu orang sahabat. Jadi satu orang sahabat ini habis dagang, Pak, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, habis dagang. Saat itu sahabat Nabi itu untungnya 300 rupiah. Ini kalau dirupiahkan sekitar 1,2 miliar rupiah. Gimana kira-kira? Seneng nggak kira-kira? Dagang halal 1,2 M, seneng nggak? Seneng, nggak apa-apa, boleh. Alhamdulillah. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hari ini saya untung banyak. Oh, berapa untungmu, kata Nabi? 300 rupiah, 1,2 miliar kok dirupiahkan. Kemudian Nabi mengatakan, kamu mau nggak sebaik-baik keuntungan? Yang Nabi mengatakan, mau nggak keuntungan lebih baik dari itu? Nabi seperti itu mahfum. Mau ya Rasulullah, kata Nabi. Sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat fardu, kata Nabi, ini sebaik-baik keuntungan. Keuntungan yang lebih baik. Ulama menjelaskan maknanya apa? Boleh kita senang dengan keuntungan yang banyak, harta yang banyak, halal, boleh. Jadi alhamdulillah. Namun hari itu juga kok Allah kasih kita rezeki, ya, bisa ba'diyah duhur, bisa ba'diyah maghrib, bisa ba'diyah Aisyah. Ini katanya harusnya alhamdulillah kita lebih jeruk. Alhamdulillah gitu. Nah, misalnya dikasih angka habis dapat duit 1,2 M itu alhamdulillahnya angka 6, ya kan? Ini sholat sunnah 2 rakaat sholat fardu ini alhamdulillahnya angka 8, lebih jeruk. Alhamdulillah. Apalagi sholat fardunya. Oh, sunnahnya sih seperti itu, apalagi sholat fardunya. Lebih seneng lagi, alhamdulillah gitu. Angka 9, ya kan? Apalagi usaha ngajak orang taat sama Allah. Lebih seneng lagi. Nah, lalu apa yang sekarang terjadi dengan hati kita? Kira-kira kita ingat-ingat kita dapat duit paling banyak ini berapa? Dan kemudian sama 2 rakaat sholat sunnah tuh hati kita lebih seneng mana gitu? Nah, kok hati kita itu belum? Kok belum bisa lebih seneng daripada triliunan rupiah, bahkan mungkin seluruh dunia dirupiahkan diberikan kepada kita dengan cara yang halal? Kok hati kita masih lebih senang itu daripada 2 rakaat sholat sunnah? Ini berarti kita belum mi'raj. Kita belum diberikan hidayah oleh Allah sebagaimana kita minta dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya hidayah. Hidayah yang diberikan kepada minan nabiyyin siddiqin syuhada wa sholihin. Para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Ini begini nih hidayahnya. 2 rakaat salat sunnah ini lebih mereka cintai daripada dunia besar seluruh isinya. Nabi Sulaiman juga begitu, pernah terbang dengan istananya, istana yang indah. Enggak ada istana di muka bumi ini yang melebihi indahnya istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena memang Nabi Sulaiman minta sama Allah diberi istana yang dimana istananya enggak lebih indah daripada istana beliau. Kemudian ada satu orang rakyatnya takjub karena istana Nabi Sulaiman ini, masya Allah, bisa terbang. Istana indah bisa terbang. Nah, kita bayangin aja mungkin kalau tamat di mata kita bisa kayak keraton Jogja aja bisa terbang gitu kan. Nah, Jogja terbang, kita ngeliat, subhanallah gitu loh orang, subhanallah keraton. Nah, begitu juga satu orang rakyat yang melihat istana Nabi Sulaiman bisa terbang, subhanallah istana Nabi Sulaiman bin Daud. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan kepada rakyatnya bilang subhanallah tadi, wahai hamba Allah, ketahuilah bahwa satu subhanallahmu itu lebih berharga daripada istana saya. Ini loh, hidayah seperti ini yang kita minta dalam sholat, ya. Menganggap satu subhanallah ini lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Seluruh dunia dirupiahkan, diberikan kepada kita halal. Dan hari itu juga Allah beri kita rezeki bisa berzikir satu subhanallah. Kira-kira hati kita lebih senang mana? Nah, hidayah yang diberikan oleh orang-orang yang hidayah Allah adalah tentunya kita lebih senang dengan satu subhanallah. Paling enggak setelah pertemuan ini kita ya belum bisa senang beneran, pura-pura senang dulu. Subhanallah, alhamdulillah, aku senang ya orang main gitar. Subhanallah, sholat itu kan. Paling enggak kita alhamdulillah pura-pura senang dulu. Dan kemudian paling enggak katakan pada hati kita, wahai hati, sesungguhnya 2 rakaat salat sunnah yang Allah berikan kepada saya, salat fardu yang Allah berikan kepada saya, satu subhanallah yang Allah berikan kepada saya, ini lebih berharga daripada dunia besar seluruh isinya. Katakan pada hati kita seperti itu. Nah, paling enggak kalau kita ada usaha ya untuk ya mendapatkan hidayah sebagaimana yang Allah ridho, belum sampai kita ke sana. Allah sudah wafatkan kita, namun Allah lihat kesungguhan kita dalam mencapainya. Insya Allah nanti di akhirat dibangkitkan bersama orang-orang yang sudah diterima hidayahnya Allah Ta'ala. Amin. Semoga kita masuk orang-orang hamba-hamba Allah yang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberi rizki hidayahnya orang-orang yang diridhai Allah. Amin. Amin. Walaupun mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa
nutrisi hati dari sang inspirator hijrah, insyaallah ya. Luar biasa dari perbincangan kita ini tadi, bisa kita ambil kesimpulan sangat banyak terkait dengan cerita hijrah beliau, kisah hijrah beliau itu luar biasa. Ternyata kita kebanyakan orang itu takut mati karena memang kita belum mempersiapkan dari STNK, SIM-nya belum siap untuk diperiksa oleh Malaikatul Maut. Dan semoga kita semuanya setelah dari kajian Isra Mi'raj ini semakin isrokan hati kita, menghijrahkan hati kita, kemudian memikotkan sampai benar-benar menganggap bahwasanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan dua rakaat ya, salat sunnah, salat wajib, dan 2 rakaat sebelum subuh itu benar-benar lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Clear gitu ya. Jadi memang hidayah itu mahal, luar biasa, dan kita doakan semoga kami, Ustadz, Salman, saya, dan jemaah semuanya bisa benar-benar menghijrahkan hati kita di bulan hijrah ini, bulan Isra Mi'raj, dan insya Allah kita menyambut Ramadan ini, Kang Sakti ya. Insya Allah. Semoga benar-benar di Ramadan nanti kita benar-benar mempersiapkan hati kita untuk menghijrahkan total hanya kepada Allah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tadi seperti ayam yang kita ambil induknya, insya Allah kutuk anak-anaknya ikut. Tapi kalau kita ambil anaknya, babonnya ngabruk, anaknya mungkin bisa lepas ya, kita benjut-benjut. Mungkin itu hikmah dari perbincangan kita malam hari ini, dan insya Allah tadi telah disampaikan juga terkait dengan bagaimana keutamaan bumi Syam, sehingga kita harus peduli kepada sesama, hijrah hati kita. Tadinya kita hanya ingin menggenggam harta itu untuk diri kita, mari kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan harta kita kepada saudara kita, sehingga kebahagiaan itu nggak cuma kita rasakan sendiri ya Mas ya, tapi insya Allah ketika orang lain bahagia, kita pun akan bahagia. Seperti cermin tadi Mas, yang dibenarkan tuh hati diri kita dulu, baru bisa membenarkan orang lain. Dan dakwah pun seperti itu. Dakwah itu hakikatnya membenahi diri kita, dengan dakwah itu membenahi diri kita, bukan membenahi orang lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada nggak? على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار، هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار.